Pertarungan untuk merebut kembali Eropa telah dimulai lagi. Gelombang perlawanan akhirnya benar-benar datang. Jika Anda adalah seseorang yang sangat takut akan pengambilalihan Islam, dan Anda percaya bahwa tidak ada harapan lagi, maka video ini untuk Anda. Karena orang-orang mulai memperhatikan dan segalanya mulai berubah. Dan semuanya dimulai di Eropa. Semua orang mengatakan ini hanya masalah waktu. Tingkat kelahirannya melonjak, migrasi massal, pengambil alihan budaya yang sudah berjalan. Barat akan menyerah, Eropa akan tunduk, dan Islam akan mewarisi masa depan. Ya, itu memang seperti yang banyak dari kita rasakan menurutku. Cerita itu mulai runtuh, bukan perlahan, bukan secara teori. Saat ini, dalam data pemerintah, dalam dokumen migrasi, dalam survei di jantung wilayah keimanan itu sendiri. Dua tembok telah dibangun, satu di barat, satu lagi di dalam dunia muslim. Dan kekuatan yang tak terbendung baru saja menabrak keduanya. Mari kita mulai dengan Eropa, karena perubahan kebijakan di sana benar-benar tak bisa diabaikan. Dan tidak ada tempat di mana perubahan arah lebih tajam daripada di Swedia, negara yang dulu menyebut dirinya sebagai kekuatan kemanusiaan super. Pada tahun 2015, saat puncak krisis migrasi Eropa, Swedia menerima 162.877 permohonan suaka dalam satu tahun. Jumlah tahunan terbesar sejak negara itu mulai mencatat data. Nah, jangan lakukan. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu jika itu negaramu. Ide yang buruk. Tekanan pada sistem, integrasi terhenti, kekhawatiran tentang kekerasan geng dan lingkungan yang tersegregasi meledak menjadi perdebatan nasional yang sebelumnya dianggap terlalu sensitif untuk dibahas. Selama bertahun-tahun, kalangan elit Swedia menganggap kritik terhadap model migrasi sebagai hal yang nyaris tabu. Dan banyak negara masih melakukan hal itu. Tapi ingatlah, ingat bagaimana 5 tahun yang lalu, jika kamu bahkan berani mengatakan beberapa hal yang sekarang kita katakan, kamu tidak hanya akan ditangkap, tapi juga akan dianggap sebagai rasis dan Islamofobia terbesar di seluruh dunia. Dan sekarang menjadi hampir normal untuk bisa membicarakan masalah-masalah nyata. Itu sendiri adalah perubahan besar. Perubahan yang menurutku belum cukup kita hargai. Siapapun yang mengungkapkan kekhawatiran tentang integrasi, komunitas paralel, atau biaya jangka panjang negara kesejahteraan berisiko dicap sebagai ekstremis. Lalu, data pun membuktikannya. Pinggiran demi pinggiran di Stockholm, Malmö, dan Gothenburg berkembang menjadi konsentrasi penduduk yang lahir di luar negeri, di mana tingkat pengangguran 2 hingga 3 kali lipat rata-rata nasional. Di mana polisi mulai menetapkan area-area rentan, dan di mana kekerasan telah meningkat. Sampai pada titik di mana Swedia, dari semua tempat, mencatat salah satu tingkat pembunuhan dengan senjata api tertinggi per kapita di Eropa. Lihat, jika kamu membawa masuk orang-orang dari dunia ketiga, kamu akan mendapatkan kondisi seperti dunia ketiga. Sesuatu harus berubah. Pada tahun 2022, perjanjian Tidok mengubah segalanya. Koalisi kanan tengah yang didukung oleh Demokrat Swedia, partai yang selama 2 dekade sebelumnya tidak tersentuh secara politik, duduk bersama dan membuat keputusan yang tidak terpikirkan 1 dekade sebelumnya. Mereka secara sengaja akan mengurangi hak suaka hingga batas minimum yang diizinkan menurut hukum Uni Eropa dan hukum internasional. Maksud saya, Bagaimana itu bukan akal sehat? Saya benar-benar tidak mengerti. dan secara terbuka dinyatakan, tujuannya adalah membuat Swedia tidak menarik bagi para pendatang baru. Itu berhasil. Pada tahun 2024, permohonan suaka awal turun menjadi 9.645, turun 23% dari tahun sebelumnya, dan merupakan tingkat terendah sejak pertengahan 1980-an. Pada tahun 2025, angka tersebut turun lebih jauh, menjadi 6.737. Lihat, jika kamu tidak membuat negaramu menarik untuk didatangi orang, maka mereka tidak ingin datang ke negaramu. Aneh sekali kalau hal ini bukan akal sehat. Semua orang membicarakan tentang perlunya mengusir warga negara dan bertindak dengan cara-cara ekstrim, yang mungkin memang perlu dilakukan. Tapi kenyataannya, orang-orang ini datang karena uang pajakmu membuat mereka sangat nyaman. Jadi, langkah pertama adalah membuatnya jadi kurang nyaman. Ini hanya akal sehat sederhana. Lihat saja apa yang ditunjukkan data. Tapi angka-angka itu hanya menceritakan setengah dari kisahnya. Arsitektur hukum di baliknya adalah yang benar-benar menunjukkan perubahannya. Sebuah peraturan yang mulai berlaku pada bulan Maret 2025 mengakhiri apa yang disebut sistem EBO, di mana para pencari suaka bisa memilih akomodasi mereka sendiri. Pihak berwenang mengatakan sistem itu membantu memunculkan masyarakat paralel yang terpisah. Sekarang, bantuan keuangan hanya diberikan jika tinggal di pusat penampungan yang dikelola negara. Larangan masuk kembali bagi pemohon yang ditolak diperpanjang dari 1 menjadi 5 tahun. Jalur perubahan status, di mana pencari suaka yang ditolak bisa diam-diam beralih ke izin kerja dan tetap tinggal, dihapuskan mulai April 2025. Dan langkah yang paling mencolok dari semuanya adalah hibah repatriasi. Pemerintah Swedia telah mengusulkan untuk menaikkannya menjadi 350.000 krona Swedia per orang sekitar 38.000 dolar Amerika Serikat yang akan berlaku pada tahun 2026. Naik dari hanya 10.000 krona per orang dewasa di bawah sistem lama. Peningkatannya 35 kali lipat. Perhitungannya sederhana. Swedia sekarang bersedia mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk meyakinkan para migran agar pergi secara sukarela daripada harus menghadapi perjuangan integrasi selama 40 tahun ke depan. Bukankah itu lebih masuk akal jika mereka akan menggunakan uang pajak Anda? Setidaknya, uang itu seharusnya tidak digunakan untuk membuat mereka tinggal di hotel-hotel yang Anda inginkan, melainkan untuk meyakinkan mereka agar pergi ke tempat lain. Ini adalah sistem yang sangat sederhana. Anda tidak harus benar-benar menjemput mereka, lalu mengusir mereka. Anda juga bisa memberi insentif. Tapi ini tidak akan berhasil di semua tempat. Ini tidak akan berhasil di masyarakat yang sudah benar-benar parah, tapi mungkin di negara-negara yang mulai merasa sedikit tidak nyaman. Ini bukan lagi Swedia tahun 2015, tapi Swedia hanyalah pembuka karena Denmark telah melangkah lebih jauh daripada negara manapun di Eropa.
Di bawah Perdana Menteri Mette Frederiksen dan Partai Sosial Demokrat, Denmark menerapkan apa yang oleh pemerintah sendiri disebut sebagai kebijakan nol pengungsi. Dan angka-angkanya mendukung pernyataan tersebut. Pada tahun 2024, Denmark hanya memberikan suaka kepada 864 orang, angka terendah dalam lebih dari 40 tahun. Dengan satu-satunya pengecualian adalah tahun 2020, ketika lockdown COVID menutup perbatasan. Menurut Kementerian Dalam Negeri Inggris, kebijakan Denmark telah menurunkan klaim suaka ke level terendah dalam 40 tahun dan menghasilkan pengusiran 95% dari mereka yang klaimnya ditolak. 4 klaim suaka per 10.000 orang pada tahun 2024. Di Inggris, angkanya adalah 16 penangkalnya berhasil. Dan inilah bagian yang tidak benar-benar dipahami oleh orang di luar Skandinavia. Ini dilakukan oleh pemerintah berhaluan tengah kiri. Lihat goresan ini, pemerintah sosial demokrat. Itu benar-benar sangat menarik. Itu sangat menarik bagi saya karena ini bukan hanya masalah sayap kanan saja. Ini adalah masalah yang orang-orang lihat di mana-mana sebagai sesuatu yang perlu ditangani, kan? Itu memang masuk akal. Seorang Perdana Menteri Sosial Demokrat, dari tradisi politik yang sama yang membangun negara kesejahteraan Denmark, kini menjadi arsitek rezim migrasi paling ketat di Uni Eropa. Argumen Frederiksen yang disampaikan dalam berbagai wawancara sangat lugas. Model kesejahteraan Denmark, katanya, tidak bisa bertahan jika migrasi tidak terkendali. Kaum miskin membayar harga tertinggi akibat integrasi yang gagal, sekolah-sekolah yang kewalahan, kekerasan geng, lingkungan di mana otoritas negara menjadi nomor 2. Dalam kata-katanya sendiri kepada Newsweek pada pertengahan 2025, bukanlah hak asasi manusia untuk masuk ke Denmark, melakukan pemerkosaan, lalu tetap tinggal. Itu adalah seorang Perdana Menteri yang sedang menjabat dari negara demokrasi sosial Nordik pada tahun 2025. Kegilaan, kegilaan, kegilaan. Kerangka kerja Frederiksen lebih dalam daripada sekadar retorika. Itu didasarkan pada doktrin yang dalam sistem Denmark disebut temporalitas. Berdasarkan hukum Denmark, status pengungsi tidak lagi dianggap sebagai jalur menuju pemukiman permanen. Status itu, secara desain, bersifat sementara, dapat ditinjau ulang, dan dapat dicabut. Begitu kondisi di negara asal dianggap aman, izin tinggal dapat dicabut, bahkan dari orang-orang yang telah tinggal di Denmark selama bertahun-tahun, mempelajari bahasanya, dan membangun kehidupan di sana. Contoh paling jelas terjadi pada kasus Suriah. Saya suka ini. Saya suka ini karena saya pikir banyak orang percaya bahwa begitu mereka masuk ke suatu negara, maka itu adalah hak mereka untuk mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Tapi di sini, Denmark mengatakan, tidak, kamu harus membuktikannya. Kamu harus membuktikan bahwa kamu pantas mendapatkan ini. Dan jika kamu membuktikan bahwa kamu tidak pantas, itu bisa dicabut. Itu pemikiran yang sangat sederhana, bukan? Mari kita lihat dari sisi ini. Kamu tumbuh besar di Amerika. Kamu adalah warga negara Amerika. Kamu pantas mendapatkan kebebasan. Tapi jika kamu melakukan kejahatan, kamu bisa dipenjara. Yang berarti kebebasan itu diambil darimu. Kamu tidak begitu saja pantas mendapatkan kebebasan. Kamu harus bertindak dengan cara yang membuktikan bahwa kamu bisa terus mempertahankannya. Tapi untuk para imigran, itu berbeda. Mereka datang ke sebuah negara, dan jika mereka bertindak seperti penjahat, hak tinggal itu tidak dicabut dari mereka. Menurutku, itu gila. Menjelang jatuhnya Bashar al-Assad pada akhir 2024, Denmark mulai mencabut izin tinggal para pengungsi Suriah dari wilayah yang diklasifikasikan pemerintah sebagai aman, termasuk Damaskus dan Homs. Beberapa warga Suriah di Denmark mulai mempertimbangkan untuk kembali secara sukarela, dengan pemerintah menawarkan hibah repatriasi sekitar $38.000 Amerika Serikat per orang untuk mempermudah kepulangan mereka. Bagi ribuan pengungsi di Denmark, hal ini berarti hidup dalam ketidakpastian yang terus-menerus. Lalu ada kebijakan utama, yaitu paket Ghetto 2018, yang secara resmi diberi judul Satu Denmark Tanpa Masyarakat Paralel. Kebijakan ini menargetkan lingkungan di mana para imigran non-barat dan keturunannya membentuk lebih dari 50% penduduk, serta di mana tingkat kejahatan tinggi, tingkat pendidikan rendah, dan pendapatan di bawah rata-rata nasional. Boleh saya katakan bahwa fakta ada tempat di Denmark di mana para migran sekarang lebih dari 50%. Adalah angka yang luar biasa, dan kita membicarakannya dengan santai, padahal seharusnya tidak seperti itu. Begitu suatu daerah ditetapkan, negara dapat merobohkan perumahan sosial untuk mengubah komposisi demografis. Namun, ketentuan yang paling kontroversial adalah apa yang terjadi pada anak-anak. Balita di daerah-daerah ini, mulai usia 1 tahun, harus mengikuti penitipan anak berbasis bahasa dan nilai-nilai Denmark, setidaknya 25 jam seminggu. Wow, jika keluarga tidak mematuhi, mereka akan kehilangan tunjangan anak mereka. Dan mulai tahun 2025, para pengungsi yang menerima tunjangan akan menghadapi kewajiban kerja. 37 jam per minggu, termasuk magang wajib dan pelatihan bahasa. Ini adalah asimilasi paksa, didukung oleh seluruh kekuatan ekonomi negara. Jika Swedia adalah putar balik, Denmark adalah tembok bata. Tapi situasinya bahkan lebih sulit di selatan karena Jerman. Bolehkah saya bilang itu memberi saya begitu banyak harapan? Apakah ada orang lain yang merasa sedikit lega melihat bahwa ada negara-negara di luar sana yang sekarang melakukan hal baik? Saya tahu situasi migran di Denmark tidak baik. Situasi Islam juga tidak baik. Ini belum menyelesaikannya, tapi setidaknya ini semacam jalan menuju solusi yang lebih baik, kan? Dan Prancis tidak hanya memperketat perbatasan mereka juga menindak infrastruktur ideologis di dalam kota-kota mereka sendiri. Pada 5 November 2025, Menteri Dalam Negeri Jerman, Alexander Dobrindt, melarang organisasi Muslim Interaktif. Pihak berwenang menggerebek 7 properti di Hamburg sebelum matahari terbit, 12 lagi di Berlin dan Hesse. Aset disita, situs web ditutup. Kelompok yang didirikan pada tahun 2020 itu telah membangun kehadiran media sosial yang menarik dengan ribuan pengikut di TikTok dan YouTube, dan telah menarik 1.000 pendukung ke sebuah demonstrasi di Hamburg pada awal 2024, di mana spanduk bertuliskan khilafah adalah solusinya. Dobrindt tidak menyesal.
Kami akan merespons dengan kekuatan penuh hukum, katanya, kepada siapapun yang secara agresif menyerukan khilafah di jalanan kami, menghasut kebencian terhadap negara Israel dan Yahudi dengan cara yang tidak dapat ditoleransi, serta meremehkan hak-hak perempuan dan minoritas. Menteri Dalam Negeri negara bagian Hamburg menyebutnya sebagai pukulan terhadap Islamisme TikTok modern. Hal ini terjadi hanya sedikit lebih dari setahun setelah Menteri Dalam Negeri Berlin sebelumnya melarang Islamische Zentrum Hamburg pada Juli 2024 karena dugaan keterkaitan dengan pemimpin tertinggi Iran dan dukungan terhadap Hizbullah. ISIS, yang mengelola apa yang disebut Masjid Biru di tepi Danau Ulster bagian luar, telah berada di bawah pengawasan intelijen Jerman selama bertahun-tahun. Pihak berwenang menyita bukti bahwa kelompok tersebut beroperasi, menurut mereka, dengan cara yang sangat konspiratif, menggunakan kedok amal untuk menyalurkan pengaruh dan ideologi ke komunitas Muslim Jerman. Dua pelarangan, dua organisasi dibubarkan. Keduanya menargetkan struktur yang menurut pihak berwenang Jerman berusaha membangun, dalam bahasa Kementerian Dalam Negeri Federal, musuh abadi konstitusi. Inilah bagian yang diam-diam mendefinisikan ulang pendekatan Jerman. Pelarangan tersebut bukan reaksi terhadap tindakan terorisme tertentu. Itu adalah tindakan pencegahan. Apa yang sekarang disebut oleh beberapa ahli hukum sebagai penegakan hukum sebelum kejahatan terjadi. Pihak berwenang Jerman tidak lagi menunggu organisasi radikal melakukan kekerasan. Mereka membongkar struktur yang menurut penafsiran pemerintah, tujuannya mereka nyatakan melemahkan tatanan konstitusi itu sendiri. Boleh saya bilang, meskipun saya suka dengan fakta bahwa Jerman melakukan hal itu, karena itu penting, Jerman masih punya jalan panjang yang harus ditempuh. Dan meskipun video ini benar-benar menggambarkan bahwa semuanya membaik karena menampilkan hal-hal positif, media juga melakukan hal sebaliknya. Media menampilkan hal-hal negatif dan mengatakan semuanya sedang hancur, bahkan ketika kenyataannya tidak seperti itu. Jerman sebenarnya tidak begitu baik-baik saja. Prancis juga begitu. Dan fakta bahwa mereka melarang dan memikirkan sesuatu secara preventif adalah tanda baik ke arah yang benar. Tapi itu belum menjadi solusi sepenuhnya. Yang menarik dari hal ini adalah pengingat bahwa meskipun kita terus-menerus mendengar bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan, dan satu-satunya jawaban untuk migrasi ilegal adalah kekerasan ekstrim, atau hanya menerimanya begitu saja, kita perlu ingat bahwa sebenarnya ada jalan tengah. Bahwa jika kamu memiliki orang-orang yang tepat di pemerintahan, dan inilah mengapa menarik bahwa Keir Starmer telah disingkirkan. Ketika kamu memiliki orang-orang yang tepat di pemerintahan, yang membuat keputusan yang baik, maka ada tindakan yang bisa diambil untuk mengatasi masalah. Kamu perlu memilih orang-orang yang cerdas. Ini bukan tentang kiri atau kanan di Swedia atau di Denmark. Itu adalah pemerintahan kiri. Dan kebanyakan ini adalah topik yang dibicarakan orang-orang di pihak kanan. Ini tidak ada hubungannya dengan afiliasi politikmu. Ini berkaitan dengan orang-orang yang mau sungguh-sungguh melihat kebenaran dan melawan. Dan jika kamu memiliki pemerintahan yang kuat, maka kamu benar-benar bisa melindungi wargamu. Itulah tanggung jawab kita. Memilih orang-orang yang benar-benar akan pergi dan membuat perubahan. Karena kamu bisa membuat perbedaan, dan kamu bisa mengubah keadaan. Dan kamu bisa mengurangi insentif sampai tingkat tertentu. Tidak akan ada kenyataan di mana kamu bisa menyelamatkan Eropa hanya dengan mengurangi insentif atau memberikan insentif untuk pergi. Itu tidak akan terjadi. Akan dibutuhkan respons yang lebih intens. Namun, ini adalah langkah ke arah yang benar. Terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.